Di rumah sendirian, aku menghadapi kejutan hijau yang mengubah segalanya. Halo, namaku Anita, aku 24 tahun, tinggal di sebuah kota kecil bernama Cianjur, Jawa Barat. Hari Minggu itu aku sendirian di rumah, semua orang punya urusan masing-masing. Kakakku berangkat pagi-pagi untuk rapat di kantor, ibuku pergi ke klub senam pagi, bahkan kucing kami, si Momo, seolah sudah punya rencana sendiri, menghilang ke halaman belakang sebelum matahari terbit. Aku memutuskan untuk menikmati kemewahan hari Minggu tanpa terburu-buru, sesuatu yang jarang sekali aku dapatkan dalam keseharianku yang padat. Aku bangun hampir tengah hari, membiarkan tubuhku terbalut selimut hangat, mata masih setengah terpejam, tubuh terasa berat oleh rasa malas yang manis. Pakaianku hari itu cukup sederhana. Celana pendek katun yang sudah agak usang, dengan jahitan yang mulai terbuka di samping, dan kaos tank top yang sudah lama kupakai tapi tetap jadi favorit karena nyaman. Aku menyisir rambut yang berantakan dengan jari-jari, mengikatnya kasar dengan pensil yang kutemukan di meja samping tempat tidur. Setelah itu, aku turun ke dapur untuk menyiapkan makan siang sederhana. Telur ceplok, roti panggang, dan kopi hitam pekat yang hampir memenuhi cangkir kecil itu. Aku makan sambil duduk di meja dapur, menatap awan yang bergerak santai di langit, seolah dunia ini sengaja melambat hanya untukku. Setelah makan, aku rebahan di sofa dan memilih film lama, sebuah komedi Prancis dengan dialog cepat dan jenaka. Aku tenggelam dalam film itu sampai hampir tertidur lagi. Di antara jeda-jeda menguap itu, aku melihat sesuatu bergerak di lantai ruang tamu. Aku berkedip, mengira itu cuma pantulan cahaya atau imajinasi karena kantuk. Tapi tidak. Ada seekor makhluk kecil, berwarna hijau dengan mata bulat menonjol, melompat-lompat. Astaga! Aku berteriak, langsung meloncat dari sofa seolah dudukanku berubah menjadi bara panas. Jantungku berdetak kencang seperti baru saja lari maraton. Seekor kodok di dalam rumahku. Dari mana dia masuk? Halaman belakang tetangga yang ada di belakang rumah kami memang semacam hutan kecil, penuh bambu tinggi, pakis-pakis rimbun, dan rerumputan liar, tempat yang sempurna bagi kodok merasa seperti raja. Tapi bagaimana kodok itu bisa menyeberang pagar? Dan kenapa harus hari ini, di hari damai tanpa rencana apapun? Aku berdiri terpaku sejenak, menghitung jarak dan memikirkan cara mengusirnya. Kodok itu sendiri tidak terlihat berbahaya, bahkan agak lucu sebenarnya jika aku tidak sedang ketakutan. Tapi aku tidak akan berani menyentuhnya, walaupun dibayar sekalipun. Aku putuskan untuk minta bantuan. Aku berlari ke pintu belakang, kaki telanjang, rambut berantakan, berharap tidak mengejutkan kodok itu. Dari balik pagar rendah yang memisahkan rumah kami, aku melihat Manuel, tetangga sebelah, sedang menyiram mobil dengan selang. Dia memakai kacamata hitam yang sedikit miring, kaos putih yang menempel basah di punggungnya akibat keringat, lengan berotot berwarna coklat gelap, dan celana jeans yang sudah agak lusuh. Manuel terlihat seperti karakter dari novel yang dulu sering aku baca, nyata dan ada di depanku, tetanggaku, yang mungkin menganggap hidupku sepele. Manuel, aku memanggil tanpa pikir panjang. Dia menoleh dengan ekspresi terkejut, lalu tersenyum ramah yang sudah sering aku lihat dari jauh. Di beberapa kesempatan kami bertemu di depan pagar. Manuel mendekat dan meletakkan tangannya di atas pagar. "Hai Anita, apa kabar?" tanyanya santai. "Tidak baik," jawabku sambil menunjuk ke dalam rumah, napasku masih tersengal. "Ada monster hijau basah yang melompat-lompat di ruang tamuku." Matanya mengernyit sesaat, lalu tertawa pelan. Suaranya hangat dan dalam, membuat perutku bergejolak aneh, bukan karena takut kodok. "Monster? Serius? Kodok? Pasti dari halaman belakang tetangga yang rimbun itu," kataku sambil menyilang tangan, berharap itu cukup meyakinkan. Dia tersenyum lagi, menyisir rambut basahnya dengan tangan. "Bolehkah aku masuk dan lihat?" Aku mengangguk lega. Tanpa ragu, Manuel meloncat melewati pagar dengan kelincahan yang membuatku berkedip 2 kali. Dia melepas sandal jepitnya saat masuk, dan aku mencium aroma sabun yang segar dan mengundang, sesuatu yang aneh tapi menyenangkan. "Di mana si pelarian itu?" tanyanya sambil melihat sekeliling dengan ekspresi setengah bercanda, setengah serius. "Di sana," bisikku, menunjuk ke dekat meja kopi. "Jangan buat suara, dia cepat."
Manuel melangkah pelan dan berjongkok dengan hati-hati. "Ini cuma kodok kecil," katanya tenang. "Ada apa, aku ambilkan sesuatu?" Aku pergi keluar dan kembali membawa sepotong karton. Dia menggunakan karton itu untuk mengarahkan kodok menuju pintu belakang. Setelah kodok itu melompat ke halaman, Manuel tersenyum lega. "Selesai. Misi berhasil." Aku menoleh padanya. "Kamu benar-benar menyelamatkanku. Terima kasih banyak." "Sama-sama," dia menjawab sambil melepas kacamata hitam dan menatap mataku. Aku langsung sadar betapa berantakan penampilanku. Kaos kusut, celana pendek bolong, kaki telanjang. Kalau sudah sampai sini, jangan lupa like video ini, subscribe channel, dan komentar dari mana kamu nonton aku. Aku baca semuanya dan suka tahu siapa yang ada di sana. Aku bercanda. Dia tidak terlihat menghakimi, hanya menatapku dengan rasa ingin tahu yang hangat, hampir seperti sayang. "Kalau panik, kita nggak mikirin penampilan," kataku sambil tertawa gugup. Dia membalas senyum itu, dan untuk sesaat, keheningan di antara kami terasa lebih cerah dari sinar matahari di luar. Hari itu benar-benar terasa seperti keajaiban yang tak terduga, meski hanya karena seekor kodok kecil yang melompat-lompat di ruang tamuku. Setelah Manuel berhasil mengusir monster itu, aku masih berdiri di ruang tamu dengan jantung yang masih berdetak cepat. Tapi ada sesuatu dalam kehadiran Manuel yang membuat suasana berubah. Aku merasa tidak lagi sendirian, bahkan di hari yang biasanya sepi ini. Manuel duduk di sofa, dan aku merasa sedikit canggung dengan penampilanku yang seadanya. Kaos kusut, celana pendek yang sudah bolong, dan kaki telanjang tanpa alas. Tapi dia tampak nyaman saja, seperti tidak peduli dengan penampilanku. Aku tersenyum malu dan mencoba mengalihkan perhatian dengan berkata, "Mau kopi?" Meskipun aku sendiri agak bingung apakah dia suka kopi hitam pekat atau tidak, dia mengangguk sambil tersenyum. "Dengan susu, kalau ada." Aku mengangguk dan segera ke dapur, mempersiapkan 2 cangkir kopi. Sambil menyeduh kopi, aku bisa merasakan tatapannya yang penuh perhatian, namun tidak mengganggu. Suasana di ruang tamu yang tadi hening dan sunyi, kini terasa hangat dan berbeda. Kembali ke ruang tamu, aku membawa nampan dengan 2 cangkir kopi, 1 hitam pekat sesuai seleraku sendiri, dan 1 dengan susu seperti yang dia minta. Aku duduk di ujung sofa, menjaga jarak yang sopan tapi tidak terlalu jauh. Film komedi Prancis yang tadi aku putar terus berjalan di layar televisi, tapi kami berdua tidak terlalu fokus menontonnya. Tawa kecil dari film itu terdengar samar, sementara kami terjebak dalam keheningan yang nyaman. "Biasanya kamu tidur sampai siang seperti ini?" tanya Manuel sambil sedikit memiringkan badan ke arahku. Siku bertumpu di sandaran sofa. "Hanya kalau dunia ini membiarkanku saja," jawabku sambil tersenyum. "Hari ini benar-benar hari yang langka. Bahkan kodok pun sepertinya tahu kalau aku sedang santai." Manuel tertawa pelan, dan suaranya seolah mengisi ruang kosong yang sebelumnya ada. Aku memperhatikan bagaimana sinar matahari yang masuk melalui jendela membuat warna coklat matanya terlihat lebih hangat dan dalam. Ada sesuatu yang membuatku tidak bisa mengalihkan pandangan. Dia terlihat santai, tapi ada kesan kuat bahwa dia bukan orang yang mudah dijangkau. Film itu memasuki bagian yang lebih lambat dan romantis. Para pemeran saling menatap dengan mata yang berbinar. Musik latar menjadi lebih lembut dan manis. Di tengah suasana itu, Manuel tiba-tiba berkata dengan suara lebih rendah, "Aku sering lihat kamu dari jauh, waktu kamu menyiram tanaman di pagi hari atau duduk di teras dengan buku catatan itu. Aku selalu bertanya-tanya, apa yang kamu tulis?" Jantungku berdebar lebih kencang, bukan karena kata-katanya, tapi karena cara dia mengatakannya, seperti membagi sebuah rahasia yang hanya kami tahu. Aku menarik lutut ke dada, mencoba mengendalikan rasa gugup. "Biasanya sih hal-hal yang berhubungan dengan kuliah," jawabku pelan. Dia tersenyum pelan dan perlahan-lahan mendekat. Napasku tertahan sejenak saat dia makin dekat. Aku menatap layar televisi yang sudah menunjukkan adegan cinta, tapi aku sama sekali tidak ingin menonton. Aku ingin merasakan hidup di momen itu. Aku menoleh ke arahnya dan, tanpa sadar, tangannya menyentuh tanganku dengan lembut, seolah memegang sesuatu yang sangat berharga. Jari-jarinya saling mengait dengan alami, tanpa tergesa-gesa, membawa janji diam bahwa hari Minggu ini tidak akan berakhir begitu saja. Dia mencondongkan badan dan aku ikut mendekat.
Ciuman itu lembut, manis, seperti susu di kopi pagi, seperti akhir bahagia dari film Prancis yang kusukai, seperti sinar matahari pertama setelah hujan badai. Ketika kami berpisah sedikit, dia tertawa pelan. "Aku pikir kodok itu benar-benar berjasa hari ini," katanya sambil menatapku. "Maksudnya?" tanyaku dengan mata berbinar. "Dia yang membawa kita lebih dekat," jawabnya. Aku tersenyum, masih merasakan detak jantung yang berbeda. "Kalau begitu, kita memang harus berterima kasih padanya." Kami terdiam, tidak perlu kata-kata lagi. Di saat itu, hanya ada keheningan yang penuh arti, dan keyakinan bahwa sesuatu yang indah sedang dimulai. Aku tahu, hari Minggu ini akan selalu kuingat, bukan karena kodok, tapi karena Manuel dan momen yang tercipta di antara kami. Hari Minggu yang awalnya biasa saja berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih berwarna dan hangat dalam sekejap. Setelah ciuman pertama itu, aku masih duduk di sofa, tubuh sedikit bergetar karena campuran rasa gugup dan bahagia. Manuel tetap di sampingku, dan suasana di ruang tamu yang sederhana itu terasa berubah menjadi lebih intim, seolah waktu melambat hanya untuk kami berdua. Aku mulai menyadari betapa jarangnya aku merasakan kedekatan seperti ini, terutama dengan seseorang yang selama ini hanya aku lihat dari kejauhan. Manuel, dengan senyumnya yang mudah dan tatapannya yang penuh perhatian, membuatku merasa aman dan diterima apa adanya, walaupun aku sedang memakai kaos yang kusut dan celana pendek bolong. Sambil menyesap kopi yang masih hangat, aku mencoba mengalihkan pikiranku dari rasa canggung yang mulai muncul. "Kamu sering datang ke sini?" tanyaku, mencoba memulai percakapan. Manuel menggeleng, "Tidak terlalu sering. Tapi aku suka lewat depan rumahmu, kadang lihat kamu di teras. Aku penasaran, kamu selalu kelihatan sibuk dengan buku catatan itu." Aku tersenyum, sedikit malu. "Itu catatan kuliah, tapi kadang juga aku tulis cerita atau puisi. Aku suka menulis, tapi jarang ada yang baca." Dia menatapku dengan serius. "Kalau kamu mau, aku mau jadi pembaca pertamamu." Aku terdiam sejenak, merasa hangat di dalam dada. "Mungkin suatu saat," jawabku pelan. Lalu, suasana menjadi lebih tenang. Kami duduk berdampingan, saling berbagi keheningan yang nyaman. Aku memperhatikan betapa mudahnya aku merasa dekat dengannya, seolah kami sudah saling mengenal lama. Rambutnya yang semula basah karena menyiram mobil mulai mengering, dan aroma sabunnya masih terasa lembut di udara. Tiba-tiba, Manuel menoleh dan berkata dengan suara rendah, "Aku senang bisa membantu tadi. Meski hanya untuk kodok kecil." Aku tertawa kecil. "Ya, aku juga nggak nyangka hari Minggu biasa-biasa ini malah jadi hari yang nggak terlupakan." Dia mengangguk. "Kadang hal kecil yang nggak penting justru bisa jadi momen besar." Aku mengangguk setuju, lalu menatap ke arah jendela. Sinar matahari masuk lewat tirai membentuk garis-garis emas di lantai ruang tamu. Aku merasa seolah-olah sedang berada dalam adegan film romantis yang aku tonton tadi. "Tapi, kenapa kamu mau repot-repot nolongin aku?" tanyaku tiba-tiba, penasaran. Manuel tersenyum nakal. "Karena aku penasaran sama kamu. Dan aku pikir, siapa tahu setelah ini kita bisa jadi teman yang lebih dari sekadar tetangga." Aku terkejut dan jantungku berdetak lebih cepat. "Teman yang lebih dari tetangga?" Dia mengangguk. "Iya. Aku ingin tahu kamu lebih dekat, bukan cuma dari jauh." Aku memandangnya dengan mata berbinar, hati berdebar. Rasanya seperti mimpi yang jadi nyata, bahwa ada seseorang yang ingin mengenalku lebih dalam, bukan hanya sekadar lewat pandangan dari pagar rumah. Namun, pikiran itu segera terganggu oleh suara dering ponselku yang tiba-tiba memecah keheningan. Aku melihat layar, dan nama kakakku muncul. Aku menghela napas, sadar bahwa waktu santai ini mungkin segera berakhir. Tapi ada satu hal yang pasti. Hari Minggu ini sudah berubah menjadi awal dari sesuatu yang baru dan menarik. Aku menatap Manuel dan dia membalas dengan senyum penuh arti. Ada janji tak terucap yang mengalir di antara kami bahwa kisah ini baru saja dimulai. Namun, di balik semua kehangatan itu, aku juga merasa ada rahasia kecil yang belum terungkap. Sesuatu yang membuat hatiku berdebar, bukan hanya karena perasaan baru, tapi juga karena rasa penasaran yang semakin tumbuh.
Aku tahu cerita hari Minggu ini pasti akan terus berlanjut, dan aku tak sabar untuk menemukan apa yang akan terjadi selanjutnya. Hari Minggu itu berubah menjadi petualangan yang tak pernah aku bayangkan sebelumnya, tapi kini aku mulai menyadari dari mana semuanya bermula. Setelah telepon dari kakakku berakhir, aku menatap Manuel yang masih duduk santai di sofa, dengan senyum ramah yang membuat hatiku sedikit berdebar. Aku tahu, momen ini bukan sekadar pertemuan biasa, tapi awal dari sesuatu yang lebih dalam dari sekadar tetangga biasa. Aku bangkit dari sofa dan berjalan ke arah dapur, masih membawa cangkir kopi yang mulai mendingin. Pikiranku berkecamuk, antara rasa gugup dan penasaran. Manuel mengikuti langkahku dengan tatapan penuh minat, seolah mencoba membaca pikiranku yang berputar cepat. Aku nggak pernah membayangkan hari Mingguku bakal seperti ini. Ucapku pelan, mencoba membuka percakapan. Biasanya aku habiskan waktu dengan nonton drama Korea atau baca buku di kamar. Manuel tersenyum dan mengangguk. Aku juga. Kadang hari Minggu terasa membosankan, terutama jika harus sendirian. Tapi hari ini berbeda. Aku senang bisa mengenal kamu lebih dekat. Aku merasa ada kehangatan yang tumbuh di antara kami, bukan hanya dari kopi hangat yang kupegang, tapi dari perasaan yang sulit kuungkapkan dengan kata-kata. Aku menoleh ke arah jendela, melihat sinar matahari yang mulai meredup, menandakan sore mulai menjelang. Tapi, ngomong-ngomong, aku mulai dengan nada penasaran. Bagaimana kamu bisa tahu kalau aku butuh bantuan? Aku kan gak pernah bilang apa-apa ke kamu sebelumnya. Manuel mengangkat bahu sambil tersenyum nakal. Aku cuma perhatikan dari jauh. Aku lihat kamu sering kesulitan dengan hal-hal kecil, dan aku pikir nggak ada salahnya menawarkan bantuan. Lagi pula, siapa yang nggak mau jadi pahlawan sesekali? Aku tertawa kecil, merasa nyaman dengan kejujuran dan sikap santainya. Tapi tiba-tiba, pikiranku kembali melayang ke kodok kecil yang menjadi penyebab pertemuan kami. Aku bertanya-tanya, apakah keberadaan kodok itu memang kebetulan, atau ada sesuatu yang lebih dari itu? Kadang hal kecil memang bisa mengubah segalanya, ucap Manuel sambil menatapku dalam. Seperti kodok itu, aku nggak pernah menyangka kodok kecil bisa jadi alasan kita ngobrol sampai begini. Aku mengangguk setuju, tapi di dalam hati aku mulai merasa ada pertanyaan lain yang belum terjawab. Ada sesuatu dalam tatapan Manuel yang membuatku penasaran. Sesuatu yang membuatku ingin tahu lebih banyak tentang dia, tentang hidupnya, dan tentang alasan sebenarnya dia ada di sini hari ini. Sementara itu, aku mendengar suara kucing Momo yang tiba-tiba muncul di pintu dapur, mengeong pelan seolah ingin ikut bergabung dalam suasana yang baru ini. Aku tersenyum dan mengusap kepala Momo, merasa sedikit lebih tenang. Tapi di balik semua kehangatan dan tawa kecil itu, aku tahu hari Minggu ini belum selesai. Ada sesuatu yang belum aku ceritakan, sesuatu yang mungkin akan mengubah segalanya lagi. Dan aku sadar, aku harus bersiap menghadapi kejutan berikutnya yang mungkin datang kapan saja. Aku memandang Manuel sekali lagi, dan di balik senyumnya yang hangat, aku merasa ada misteri yang menunggu untuk diungkap. Hari Minggu ini, yang awalnya hanya tentang kodok kecil, ternyata menyimpan cerita yang jauh lebih besar dan tak terduga. Aku hanya berharap aku siap untuk apa yang akan datang. Hari itu terasa seperti benang merah yang menghubungkan masa lalu dan masa depan dalam satu momen yang sederhana, namun penuh arti. Setelah berbincang ringan di ruang tamu, Manuel tiba-tiba berdiri dan berjalan ke arah jendela, menatap keluar dengan ekspresi yang sulit aku baca. Aku duduk di sofa, mencoba menenangkan pikiran yang berputar karena rasa penasaran dan perasaan baru yang mulai tumbuh. Anita, suaranya memecah keheningan. Aku ingin cerita sesuatu. Tentang aku, tentang kenapa aku sebenarnya sering lewat rumahmu. Aku menatapnya, terpaku. Ada sesuatu dalam suaranya yang membuat hatiku berdebar dan sekaligus penasaran. Apa itu? Tanyaku pelan. Suara agak bergetar. Manuel menghela napas, lalu mulai bercerita tentang masa lalunya yang penuh liku. Dia tumbuh di kota kecil di Jawa Barat, sama seperti aku, tapi hidupnya tidak selalu mudah. Keluarganya pernah mengalami masa-masa sulit, dan dia harus berjuang sendiri untuk meraih mimpi. Dia bercerita tentang pekerjaan di bengkel kecil, tentang mimpinya yang sederhana tapi berarti, dan tentang rasa kesepiannya yang kadang sulit dia ungkapkan. Aku mendengarkan dengan seksama, merasa semakin dekat dengannya.
Ceritanya mengalir seperti aliran sungai kecil yang penuh liku, tapi indah dan jujur. Aku menyadari bahwa di balik senyum ramahnya ada kekuatan dan keteguhan yang jarang aku temui pada orang lain. Setelah selesai bercerita, Manuel menatapku dengan mata yang penuh harap. Aku ingin kamu tahu siapa aku sebenarnya, bukan cuma tetangga yang kamu lihat dari jauh. Aku tersenyum, merasa terhormat karena dia mempercayakan ceritanya padaku. Terima kasih sudah berbagi, Manuel. Aku juga ingin kamu tahu aku bukan orang yang sempurna. Aku punya banyak kekurangan, tapi aku selalu berusaha jadi lebih baik. Kami saling bertukar cerita tentang kehidupan, mimpi, dan harapan. Waktu terasa berjalan begitu cepat, tapi aku merasa setiap detiknya begitu berarti. Aku mulai merasakan bahwa hubungan ini bukan cuma kebetulan, tapi ada sesuatu yang lebih dalam yang mengikat kami. Tiba-tiba, suara ketukan di pintu membuatku terkejut. Manuel dan aku saling berpandangan, dan aku berdiri untuk membuka pintu. Di sana berdiri kakakku, dengan ekspresi terkejut melihat Manuel di rumahku. "Anita, aku cari kamu dari tadi. Siapa ini?" tanya kakakku dengan nada curiga. Aku tersenyum canggung. "Ini Manuel, tetangga sebelah. Dia baru saja bantu aku dengan masalah kecil tadi." Kakakku menatap Manuel agak lama, lalu mengangguk pelan. "Oh, baiklah. Aku cuma mau bilang kalau ada telepon penting dari ibu. Dia ingin kamu cepat pulang." Manuel tersenyum ramah dan mengangguk. Aku merasa sedikit canggung, tapi juga senang karena akhirnya ada orang yang tahu tentang keberadaan Manuel di hidupku sekarang. Setelah kakakku pergi, aku dan Manuel kembali duduk di sofa. Tapi suasana sedikit berubah, ada rasa was-was yang tiba-tiba muncul dalam diriku. Aku bertanya-tanya, apa sebenarnya arti kehadiran Manuel? Apakah dia sekadar tetangga yang baik atau ada sesuatu yang lebih rumit di balik semua ini? Aku memandang Manuel, mencoba mencari jawaban di matanya. Tapi dia hanya tersenyum lembut dan berkata, "Kita akan lihat saja bagaimana cerita kita berjalan, Anita." Aku mengangguk, tapi di dalam hati aku tahu perjalanan ini baru saja dimulai, dan aku harus siap menghadapi segala kemungkinan yang akan datang. Hari Minggu ini, dengan semua kejutan dan cerita baru, telah membuka pintu menuju sesuatu yang belum aku mengerti sepenuhnya. Tapi aku siap untuk melangkah ke depan bersama Manuel dalam cerita yang belum selesai ini. Aku masih terkejut dengan kedatangan kakakku yang tiba-tiba itu. Suasana yang sebelumnya hangat dan penuh keintiman mendadak berubah menjadi sedikit canggung. Manuel duduk diam di sofa, matanya menatapku dengan ekspresi yang sulit kubaca. Aku merasa seolah berada di persimpangan antara kenyamanan dan ketidakpastian, antara rasa bahagia dan kekhawatiran yang mulai merayapi pikiranku. Setelah kakakku pergi, aku duduk membelakangi jendela, menatap keluar dengan pikiran yang berputar liar. Bagaimana bisa hari Minggu yang aku rencanakan untuk santai berubah menjadi serangkaian kejadian yang membuat hatiku berdebar dan pikiranku penuh tanda tanya? Aku mencoba memahami apa arti semua ini. Pertemuan dengan Manuel, ciuman yang tiba-tiba, dan cerita tentang masa lalunya yang penuh liku. Aku bertanya-tanya, apakah aku sudah siap untuk membuka hatiku pada seseorang yang baru saja aku kenal? Apakah kehadiran Manuel benar-benar membawa kebaikan, ataukah justru akan membawa komplikasi yang tak kuinginkan? Aku mencoba mengingat kembali bagaimana aku bereaksi saat melihat kodok kecil itu, ketakutan bercampur geli, dan bagaimana Manuel datang sebagai penyelamat yang tak terduga. Mungkin hidup memang penuh kejutan, dan kadang hal kecil bisa membawa perubahan besar. Aku menoleh ke arah Manuel, yang masih duduk tenang dengan senyum tipis. "Manuel, Aku nggak tahu harus gimana." Aku mengakui dengan suara serak. Semua ini terasa begitu cepat. Aku takut, tapi juga penasaran. Dia mengangguk pelan, lalu meraih tanganku dengan lembut. "Aku juga nggak mau memaksakan apa-apa, Anita. Aku cuma ingin kamu tahu aku di sini. Kalau kamu butuh teman, atau lebih dari itu, aku nggak mau jadi beban." Kata-katanya membuat hatiku sedikit lega, tapi rasa takut itu masih ada. Aku menyadari bahwa aku punya banyak keraguan dan luka lama yang belum sembuh sepenuhnya. Aku takut jika aku terlalu terbuka, aku akan terluka lagi. Namun, di balik semua itu ada satu hal yang aku yakin. Aku tidak ingin melewatkan kesempatan ini begitu saja.
Manuel bukan hanya tetangga biasa, dia membawa warna baru dalam hidupku yang selama ini terasa monoton dan sepi. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Aku ingin coba Manuel, tapi aku butuh waktu. Aku nggak mau terburu-buru. Dia tersenyum lembut. Aku akan sabar menunggu Anita. Kita jalani saja pelan-pelan. Kami duduk bersama dalam keheningan yang penuh pengertian. Di luar, matahari mulai tenggelam, mewarnai langit dengan nuansa jingga dan merah muda yang hangat. Aku merasa seolah dunia di luar sana ikut merayakan momen kecil kami, momen di mana dua hati mulai membuka pintu untuk satu sama lain. Tapi di dalam hatiku, aku tahu perjalanan ini belum selesai. Ada banyak pertanyaan yang belum terjawab, dan mungkin beberapa kejutan lain yang menunggu untuk terungkap. Aku hanya berharap aku cukup kuat untuk menghadapi semuanya, dan bahwa Manuel juga akan tetap di sisiku, apapun yang terjadi. Aku sedang duduk termenung di sofa, memandangi langit senja yang mulai berubah warna. Pikiran tentang Manuel dan segala kejadian hari itu terus berputar di kepalaku. Namun tiba-tiba suara dering ponselku memecah keheningan. Aku mengangkatnya dengan sedikit ragu, dan saat melihat nama yang muncul di layar, hatiku berdegup kencang. Ternyata itu pesan dari teman kuliah yang sudah lama tak aku hubungi, Rina. Pesan singkat itu hanya berisi ajakan untuk bertemu di sebuah kafe kecil di pusat kota Cianjur. Tapi ada sesuatu dalam kata-katanya yang membuatku penasaran dan sedikit gelisah. Aku merasa ada sesuatu yang ingin dia sampaikan, sesuatu yang mungkin akan mengubah arah hidupku. Sementara aku masih memikirkan pesan itu, Manuel tiba-tiba berdiri dan berkata, "Aku harus pulang dulu, Anita. Tapi kalau kamu butuh apa-apa, jangan ragu untuk menghubungiku." Aku mengangguk, walau hatiku terasa berat karena harus berpisah dengannya begitu cepat. Namun sebelum dia keluar dari pintu, aku melihat ada kilatan cemas di matanya, seolah dia menyembunyikan sesuatu. Setelah Manuel pergi, aku memutuskan untuk membalas pesan Rina dan mengiyakan ajakannya. Aku merasa bahwa ada sesuatu yang harus aku ketahui, sesuatu yang mungkin berkaitan dengan masa lalu yang selama ini kubiarkan terkubur. Di kafe yang agak sepi itu, Rina menyambutku dengan senyum yang penuh rahasia. Setelah beberapa menit mengobrol ringan, dia mulai bercerita tentang sebuah kejadian yang melibatkan Manuel. Ternyata, Manuel pernah terlibat dalam sebuah masalah kecil yang membuatnya harus menghadapi tekanan dari beberapa orang di kota ini. Rina bilang, dia tidak tahu banyak detailnya, tapi dia merasa aku harus tahu agar bisa lebih berhati-hati. Aku terkejut dan bingung. Selama ini, aku hanya melihat Manuel sebagai tetangga yang baik dan pria yang membuat hatiku berdebar. Tapi sekarang, ada bayang-bayang misteri yang muncul, mengguncang kepercayaan yang mulai aku bangun. Di tengah kebingungan itu, aku mulai merasakan ketakutan yang sebelumnya tak pernah aku sadari. Apakah aku benar-benar mengenal Manuel? Apakah dia benar-benar seperti yang aku pikirkan? Atau ada sisi gelap yang tersembunyi di balik senyum ramahnya? Aku pulang dengan pikiran yang kacau, mencoba merangkai potongan-potongan informasi yang baru saja kudengar. Aku sadar, hari Minggu yang awalnya penuh kedamaian kini berubah menjadi labirin teka-teki yang harus aku pecahkan. Aku duduk di kamar, menatap dinding yang sepi dan bertanya pada diri sendiri, apakah aku siap menghadapi kenyataan yang mungkin jauh lebih rumit dari yang kubayangkan? Dan yang lebih penting, apakah aku bisa mempercayai Manuel sepenuhnya? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantui. Sementara malam semakin larut dan aku terjebak dalam dilema antara rasa penasaran dan ketakutan yang mendalam. Aku tahu, cerita ini belum selesai. Dan mungkin baru saja memasuki babak yang paling menegangkan. Malam itu aku terjaga lama, membiarkan pikiranku berkeliaran di antara bayang-bayang keraguan dan keingintahuan yang silih berganti. Kata-kata Rina terus berputar di kepalaku, menciptakan badai kecil yang mengguncang ketenangan yang baru saja kubangun bersama Manuel. Aku mencoba mengingat kembali setiap detail dari pertemuan kami hari itu, mencari petunjuk yang mungkin terlewatkan. Tiba-tiba, pintu depan rumahku diketuk pelan. Jantungku langsung berdegup kencang, aku berdiri perlahan dan mendekati pintu dengan hati-hati. Saat membuka pintu, aku terkejut melihat Manuel berdiri di sana. Wajahnya tampak lelah dan ada bayangan cemas yang tak bisa disembunyikan. "Manuel, kenapa kamu di sini?" tanyaku dengan suara bergetar. Dia menghela napas panjang dan masuk ke dalam rumah tanpa banyak bicara.
Aku mengikuti dari belakang, masih merasa bingung dan sedikit takut. Manuel duduk di sofa, menatapku dengan mata yang penuh penyesalan. "Aku harus jujur, Anita," katanya pelan. "Ada sesuatu yang selama ini aku sembunyikan dari kamu. Aku takut kehilangan kamu jika aku bilang yang sebenarnya." Aku menunggu, napas tertahan, menantikan kata-katanya yang akan mengubah segalanya. Manuel mulai bercerita tentang masa lalunya yang tak pernah dia ceritakan kepada siapapun, tentang masalah yang membuatnya harus pindah ke Cianjur dan memulai hidup baru dari nol. Dia mengakui bahwa ada kesalahan yang pernah dia buat, sesuatu yang membuatnya harus berurusan dengan pihak berwajib dan beberapa orang yang masih menyimpan dendam. Aku mendengarkan dengan campuran perasaan, kecewa, sedih, tapi juga tergerak oleh keberaniannya untuk membuka diri. Aku tahu, setiap orang punya masa lalu, dan yang terpenting adalah bagaimana kita memilih untuk melangkah ke depan. Setelah cerita itu selesai, Manuel menatapku dalam-dalam dan berkata, "Aku tidak minta kamu langsung percaya aku. Aku cuma ingin kamu tahu siapa aku sebenarnya, dan aku siap memperbaiki semuanya kalau kamu mau memberiku kesempatan." Aku terdiam, mencoba mencerna semua yang baru ku dengar. Hatiku bergejolak, tapi aku merasa ada kejujuran yang tulus di balik kata-katanya. Aku tahu ini bukan hal yang mudah, tapi aku juga sadar bahwa perasaan yang mulai tumbuh di antara kami bukan sekadar kebetulan. Aku mengulurkan tangan, menggenggam tangannya dengan lembut. "Kamu sudah memberiku alasan untuk percaya, Manuel, tapi kita harus jalani ini bersama, pelan-pelan." Dia tersenyum penuh harap, dan untuk pertama kalinya sejak pertemuan kami, aku merasakan kedamaian yang sejati. Meskipun malam itu penuh dengan pengakuan dan rahasia, aku tahu bahwa kami sedang memulai babak baru yang penuh tantangan, tapi juga penuh harapan. Namun, di balik semua itu, aku tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa masih ada sesuatu yang belum terungkap, sesuatu yang menunggu waktu dan keberanian untuk dibuka. Aku tahu perjalanan ini belum selesai dan mungkin justru baru saja dimulai. Malam semakin larut, namun suasana di ruang tamu terasa begitu tegang dan penuh emosi. Setelah pengakuan Manuel, aku duduk di sana, menatap tangannya yang masih kugenggam, mencoba menenangkan hati yang berdebar tak karuan. Semua perasaan campur aduk, percaya, ragu, takut, dan harap berkecamuk dalam dada. Namun, satu hal yang aku yakini, kisah ini belum selesai dan justru semakin memuncak. Tiba-tiba, suara dering ponsel Manuel memecah keheningan. Dia menatap layar dengan ekspresi berubah drastis, wajahnya yang sebelumnya penuh harap kini berubah menjadi tegang dan serius. Aku bisa merasakan ketegangan yang menjalar ke seluruh tubuhku. Manuel mengangkat telepon dan berbicara dengan suara pelan, tapi nada seriusnya membuatku merinding. "Anita," katanya kemudian, menatapku dengan mata penuh kecemasan. "Ada sesuatu yang harus aku ceritakan lagi. Ini bukan hanya tentang masa laluku, tapi sesuatu yang lebih besar dan berbahaya." Aku mengerutkan dahi, jantung berdegup lebih kencang. "Apa maksudmu, Manuel? Apa yang terjadi?" Dia menghela napas dalam-dalam, lalu mulai menjelaskan bahwa ada orang-orang yang masih mencari-cari dirinya. Orang-orang yang ingin membuat hidupnya kembali kacau, yang tidak mau membiarkannya hidup tenang di sini. Manuel mengaku selama ini dia berusaha menjauh agar aku tidak terluka, tapi kini ancaman itu mulai mendekat. Aku merasa seolah dunia berputar lebih cepat, dan aku terjebak dalam pusaran masalah yang jauh lebih rumit dari apa yang pernah kubayangkan. Rasanya seperti aku sedang berada di tengah drama yang tidak pernah kuingin terlibat di dalamnya. "Mereka tahu aku dekat denganmu sekarang," kata Manuel dengan suara serak, "dan aku takut kamu bisa jadi sasaran mereka." Aku menggenggam tangannya lebih erat, mencoba menenangkan diri sekaligus Manuel yang tampak gelisah. "Kita akan hadapi ini bersama," ucapku tegas, walau hatiku sendiri penuh ketakutan. Dia tersenyum kecil, tapi aku tahu di balik senyum itu ada beban berat yang dipikulnya. Aku tidak bisa membayangkan betapa sulitnya hidup Manuel selama ini, namun aku juga tidak ingin mundur sekarang. Ada sesuatu yang membuatku ingin tetap di sampingnya, melindunginya, dan menghadapi segala tantangan bersama. Malam itu aku menyadari bahwa kisah kami bukan hanya soal cinta yang baru bersemi, tapi juga tentang keberanian, kepercayaan, dan perjuangan melawan bayang-bayang masa lalu. Aku tahu perjalanan ini tidak akan mudah, tapi aku siap melangkah,
walau langkahku gemetar dan hatiku penuh pertanyaan. Wandi segala ketegangan dan ketidakpastian, ada satu hal yang jelas. Aku tidak akan menyerah begitu saja, karena aku mulai percaya bahwa bersama Manuel, aku bisa menghadapi apapun yang datang. Namun aku juga tahu, badai yang kami hadapi belum mencapai puncaknya. Masih ada misteri yang menunggu untuk terpecahkan, dan aku harus siap untuk itu. Udara malam itu begitu sunyi, hanya terdengar detak jantungku yang berdebar kencang dan nafas Manuel yang berat. Kami duduk berdampingan di sofa yang sama, tangan kami masih saling menggenggam erat, seolah itu satu-satunya penopang di tengah badai yang mulai mengancam hidup kami. Aku menatap wajahnya yang penuh luka dan ketegangan, mencoba mengumpulkan keberanian untuk menghadapi apapun yang akan datang. Kamu tahu, Anita, suara Manuel serak. Aku sudah lama berusaha melupakan masa laluku, tapi ternyata masa lalu itu selalu mengikuti dan menunggu saat yang tepat untuk muncul kembali. Aku mengangguk, mencoba menahan air mata yang hampir tumpah. Aku tidak peduli apapun yang terjadi, aku ingin tetap di sini, bersamamu, ucapku dengan suara lirih tapi penuh tekad. Dia menatapku dalam-dalam, lalu perlahan menarikku lebih dekat, memelukku dengan lembut. Dalam pelukan itu, aku merasakan kehangatan yang selama ini kurindukan, sebuah tempat di mana aku bisa merasa aman, meski dunia di luar sana penuh dengan ketidakpastian. Namun, di balik kehangatan itu, aku tahu ada sesuatu yang belum terungkap sepenuhnya, sebuah rahasia yang lebih kelam, yang mungkin akan menguji batas kesabaran dan cinta kami. Aku merasakan napasnya yang berat di leherku, seolah membawa beban yang belum bisa ia lepaskan. Tiba-tiba, suara ketukan keras di pintu membuat kami terkejut. Aku melepaskan pelukan dan berdiri, menuju pintu dengan langkah gemetar. Saat membuka pintu, aku melihat sosok yang tak pernah kuharap hadir. Seorang pria dengan tatapan dingin dan penuh ancaman, berdiri di ambang pintu, membawa kabar yang akan mengubah segalanya. Anita, aku datang untuk menyelesaikan apa yang belum selesai. Suara pria itu dingin dan tajam, membuat udara di sekitarku seakan membeku. Hatiku berdegup kencang, dan aku tahu bahwa titik balik dalam hidupku sudah di depan mata. Manuel berdiri di belakangku, siap melindungiku, tapi aku tahu bahwa pertempuran yang sesungguhnya belum dimulai. Malam itu, di rumah kecil di Cianjur ini, aku sadar bahwa cinta dan bahaya berjalan beriringan. Aku harus memilih, melarikan diri dari semuanya atau menghadapi kenyataan yang keras bersama orang yang mulai aku percaya. Dan saat pintu terbuka lebar, aku mengambil napas dalam-dalam, siap untuk melangkah ke dalam ketidakpastian yang menanti. Karena aku tahu, tak peduli seberapa gelap malam ini, ada cahaya yang bisa kami temukan bersama jika kami berani bertahan. Cerita ini belum selesai, malah mungkin baru saja dimulai.